10 perusahaan asing terbesar di Indonesia terbaru 2022. Halo semuanya, pembahasan materi kali ini yaitu mengenai perusahaan asing yang ada di Indonesia yang dilihat dari segi manajemen risiko terbaru 2022. Kelompok 4 terdiri dari 6 mahasiswa yaitu Endang Karlina, Lailatul Mafiro, Julisa Kurnia, Wina Mardiana, Lisa Salviana, dan Alvin Wijaya. Pertama, perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever merupakan perusahaan asing terbesar di Indonesia karena memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar serta memiliki karyawan terbanyak yang berjumlah 6.000 orang. Sistem manajemen risiko di perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever menghadapi ketidakpastian dalam bisnis, yaitu dengan mengendalikan perusahaan secara berkala dan terstruktur melalui pendekatan atau disebut juga metodologi, menetapkan kontrol utama yang dikelola secara efektif, mengidentifikasikan tim individu untuk bertanggung jawab pada setiap aspek dalam perusahaan Unilever yang telah dimandatkan kepada masing-masing individu atau tim, sehingga perseroan memiliki kesempatan terbaik untuk mencapai tujuan dan mempertahankan reputasi. Kedua, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Tahukah kamu, industri rokok nasional merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sampurna salah satunya. Merupakan nama brand rokok perusahaan yang dimiliki oleh Cina, di mana kantor pusat PT Sampurna Tbk terletak di Surabaya. Sistem manajemen resiko pada PT Sampurna Tbk. Resiko yang timbul pada perusahaan produksi rokok ini menuai beberapa faktor, di antaranya terkait dengan sistem cukai serta penyelundupan bahan rokok palsu. Sampurna senantiasa selalu mengurangi resiko usaha melalui pengendalian internal yang efektif dan memadai, penyusunan rencana tak terduga, dan melalui asuransi. Ketiga, PT Astra International. Tahukah kamu, PT Astra International Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Perusahaan yang telah ada sejak tahun 90-an ini menjadi perusahaan otomotif tunggal untuk motor Honda dan mesin perkantoran Aerox Indonesia. Sistem manajemen risiko pada perusahaan otomotif ini merujuk pada 3 hal risiko. Yang pertama, risiko keuangan. Yang kedua, risiko teknologi. Yang ketiga, risiko bencana alam. Terhadap risiko keuangan, dengan seiring meningkatnya provisi pada kerugian kredit oleh perusahaan jasa keuangan perusahaan, diatasi dengan cara kajian terhadap portofolio kredit, melakukan tindakan awal yang tepat waktu, dan menganti potensi permasalahan kredit yang mungkin terjadi. Keempat, PT Bank CIMB Niaga. PT Bank CIMB Niaga adalah perusahaan yang melayani jasa keuangan. CIMB Niaga adalah penyedia kredit kepemilikan rumah terbesar ketiga di Indonesia dengan 11% dari pangsa pasar. Bank menerapkan kebijakan atau kerangka kerja Enterprise Risk Management untuk mengelola risiko secara terintegrasi melalui penyelarasan risk appetite dengan strategi bisnis. Kebijakan ini merupakan acuan standar untuk mengelola risiko-risiko dan peluang bisnis serta menyediakan pedoman dalam mengantisipasi. Tingkat risiko yang dihadapi dipantau secara periodik dan secara keseluruhan.
PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan terbesar dengan penghasilan emas terbanyak di dunia, yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport MC Miran Copper and Gold Inc. Manajemen risiko pada perusahaan tambang ini menyangkut risiko operasional di mana berhubungan dengan proses orang yang mengerjakan dan sistem yang digunakan. Risiko compliance atau kepatuhan yang timbul karena tidak mampu memenuhi ketentuan atau peraturan negara atau daerah setempat. Dan yang terakhir, risiko reputasi atau citra perusahaan yang telah dibangun cukup lama, sehingga pelanggan merasa tidak simpatik atau bangga dalam menggunakan produk yang Anda produksi atau jual. Selanjutnya, perusahaan Medco Energy. Medco Energy yaitu perusahaan asing lain yang ada di Indonesia yang menggeluti pengeboran minyak dan gas, sampai merambah ke industri kimia. Perusahaan ini didirikan tanggal 9 Juni 1980 oleh pengusaha muda. Manajemen risiko pada perusahaan ini yaitu pengerukan minyak dan gas berlebihan yang diklaim oleh perusahaan Medco, yaitu aset Ophir Energy di mana hasil klaim Medco terhadap Ophir memiliki aset di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya, perusahaan Toyota. Toyota adalah perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang, didirikan pada 28 Agustus 1937. Toyota merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Sistem manajemen risiko. Perusahaan mobil Toyota sebelum manajemen terstruktur Toyota mengalami kerugian karena banjir merendam semua unit mobil yang dijual. Hal inilah manajemen risiko diadakan untuk meminimalisir kejadian yang tak diinginkan kemudian hari. Hal utama yang dilakukan perusahaan ini yaitu perlindungan infrastruktur Toyota dan pengembangan produk sesuai dengan alam di Indonesia yang mempertimbangkan jalan rusak, kondisi tidur, dan banjir. Perusahaan selanjutnya yaitu perusahaan Premier Oil. Perusahaan Premier Oil adalah perusahaan yang bergerak pada kegiatan pengeboran minyak dan gas yang berkantor pusat di Inggris, yang mengembangkan proyek gas Natuna Sea Gas dengan negara tetangga seperti negara Singapura. Manajemen risiko pada perusahaan Premier Oil adalah bagian dari manajemen yang baik. Perusahaan ini mengidentifikasikan manajemen risiko sebagai pengarah pengambilan keputusan kualitas dan pencapaian target pertumbuhan bisnis. Mengembangkan elemen sebagai kunci perusahaannya mencakup dari IAS 31000. PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Perusahaan pertambangan yang mengoperasikan 25.000 hektar tambang tembaga dan emas di Nusa Tenggara, Indonesia. PT ini berupa konsentrat tembaga yang mengandung sejumlah kecil emas yang dikirimkan ke berbagai pabrik peleburan di Indonesia maupun di luar negeri untuk pengelolaan lebih lanjut. Manajemen risiko pada pekerjaan confined spaces di PT Aman Mineral Nusa Tenggara meliputi sistem izin masuk ruang terbatas, sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang sudah sesuai dengan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan Kerja 2006. Berikut sumber analisis dan data dari 10 perusahaan asing di Indonesia. Sekian pembahasan mengenai 10 perusahaan asing yang ada di Indonesia. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi yang menonton. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan penulisan. Terima kasih atas waktunya.